Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, sahabat, teman, kerabat yang dimuliakan Allah. Saya mengajak kepada saudara-saudari semuanya untuk tetap konsisten mewaspadai gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para habib yang ada di Indonesia. Kepada saudara-saudari akan saya sampaikan narasi sejarah didatangkannya Pak Alwi ke Indonesia oleh Belanda. Mereka memang sengaja didatangkan oleh Belanda untuk membantu Belanda agar bisa tetap menjajah Indonesia, di mana waktu itu ulama-ulama ahli tarekat, ulama-ulama yang setia kepada bangsa dan negara melakukan perlawanan dan pemberontakan terhadap Belanda. Dan karena Belanda kalah lebih-lebih setelah tahu bagaimana perjuangan Pangeran Diponegoro yang melakukan gerilya dibantu, bahkan Pangeran Diponegoro sendiri itu adalah ahli tarekat, maka semakin takut Belanda akan segera terusir dari Indonesia. Dan karena itulah maka mereka, Belanda itu mendatangkan imigran yang katanya ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah itu di Indonesia untuk menumpas perjuangan guru-guru ahli tarekat dan santri-santri, orang yang konsisten ingin bebas dari penjajahan Belanda dan ingin tetap bisa membangun bangsanya sendiri. Saudara-saudara sekalian, lalu kita bertanya, kenapa piye keturunan imigran Yaman atau imigran Yaman yang datang di Indonesia itu bisa cepat berpopulasi, beranak pianak, dan menempati sentra-sentra ekonomi? Karena memang Belanda yang punya kekuasaan waktu itu menempatkan imigran Yaman itu di tempat-tempat strategis. Maka kalau saudara sadar, adakah para habib yang hidup jauh dari perkotaan? Tidak ada. Adakah para habib yang hidup di daerah-daerah terpencil? Tidak ada. Semuanya ditempatkan oleh Belanda di daerah-daerah strategis, maka mereka mampu menguasai mental bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara sekalian, khususnya para kiai dan ulama, saya ingin memberitahukan bahwa kedatangan para imigran Yaman yang di Indonesia bergelar Habib ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah punya misi, yakni meneruskan penjajahan yang sudah dilakukan oleh Belanda. Dan kita berabad-abad sesudah Belanda, ternyata memang otoritas keagamaan ada di tangan para habib, yang artinya secara keagamaan, mental, spiritual, kita dijajah oleh orang-orang Yaman, imigran yang bergelar habib itu. Kepada para ulama, saya mengajak untuk sadar. Boleh jadi para ulama selama ini sudah banyak belajar agama kepada para habib. Silahkan itu terus diamalkan, karena ilmu tidak ada kaitannya dengan niat jahat. Sekalipun mereka mengajarkan, tetapi ternyata di balik itu demi mengambil hati umat Islam Indonesia, dia berpura-pura baik, berpura-pura menjadi seorang alim yang mengajarkan ilmu,
ternyata melalui kedok agama itu, mereka menanamkan doktrin agar kita patuh, tunduk, mengagungkan para habib, menyucikan para habib, dan dengan doktrin itu, kita tidak berdaya untuk melawan. Jangankan melawan, bertanya, betulkah Habib itu keturunan Rasulullah? Sampai saat ini, kiai-kiai besar, ulama-ulama besar, tidak ada yang berani menyatakan itu. Itu artinya, ulama-ulama yang sampai sekarang kekeh membela para Habib adalah ulama-ulama yang perlu dipertanyakan nasionalismenya. Kenapa dipertanyakan nasionalismenya? Karena membela Pak Alawi, melindungi Pak Alawi, sementara sudah tahu kalau Pak Alawi di balik topeng agamanya itu punya niat jahat, ingin menguasai mental spiritual bangsa Indonesia. Mari kita dengarkan narasi sejarah yang sesungguhnya ini, supaya saudara-saudara kita semuanya sadar bahwa keberadaan Habib dengan mengajarkan agama ternyata itu hanya kedok belaka. Kalau kita yakin itu sebagai sebuah ajaran yang benar, tetap boleh dan kita amalkan. Tetapi di balik itu, ketika Habib-Habib sudah mulai kurang ajar, mau tidak mau kita harus melawannya. Di Kalimantan, kampung Arab dijumpai di Banjarmasin dan Pontianak. Di Madura, mereka ada di Bangkalan dan Sumeneb. Di Sulawesi, mereka ada di Palu, Makassar, Gorontalo, Donggala, dan Manado. Di kawasan Maluku, keberadaan komunitas Arab ada di Ambon, Ternate, dan Banda Neira. Beberapa Sadah Alawiyin generasi awal oleh kolonial dimasukkan atau ditempatkan untuk melanjutkan kerajaan atau kesultanan, seperti Kesultanan Pontianak, Siak Sri Indrapura, Sambas, Pelalawan, Riau Lingga, dan sebagainya. Sahabat Puja Sumatera, sebab pasca Perang Diponegoro, pemberontakan dari kaum tarekat masif menyerang Belanda. Belanda merasa kewalahan menghadapi serangan kaum tarekat. Untuk meredam perlawanan kaum tarekat, Belanda mendatangkan Habib Yaman ini. Tugas mereka adalah membuat fatwa bahwa tarekat itu haram. Tujuannya agar serangan dari kaum tarekat pada Belanda melemah. Dalam keterangan Kiai Haji Agus Sunyoto, Sayyid Hijaz berbeda dengan Habib Yaman, baik secara genealogi, kecenderungan, maupun tugasnya di Nusantara. Sayyid Hijaz datang ke Nusantara untuk berdakwah dan berasimilasi dengan warga lokal. Sedangkan Habib Yaman didatangkan Belanda untuk meredam perlawanan. Tak heran jika mereka cenderung membangun skat feodal ala-ala penjajahan Belanda. Belanda mencoba menjadikan para Arab Hadrami ini berkuasa di Indonesia dengan cara mengangkat atau menyisipkan di keraton atau kesultanan di seluruh Indonesia. Ada yang dijodohkan dengan putri-putri raja, diangkat menjadi panglima keraton, bahkan sampai menjadi raja. Banyak di antara orang-orang Arab Hadrami yang kemudian diangkat oleh Belanda menjadi penguasa daerah, seperti di Pontianak, Aceh, Palembang, Demak, Cirebon, dan Mataram. Bahkan orang Arab Hadrami ini diberikan kekuatan atau dukungan penuh oleh Belanda untuk menjabat di pemerintahan. Kami ambil contoh di Kesultanan di Pontianak, Sayyid Idrus bin Sayyid Abdurrahman Al-Idrus yang menobatkan dirinya sebagai Tuan Besar Kubu di Kalimantan Barat. Kesultanan Pontianak, Sultan Hamid II yang dalam tubuhnya mengalir darah Arab Hadrami dengan nama lahir Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, dan juga Hussein Mutahar, A.R. Baswedan, Ali Alatas, hingga Alwi Shihab. Dan masih banyak lagi yang dimasukkan dalam kerajaan dan pemerintahan Hindia Belanda sampai terbentuknya Republik Indonesia. Sahabat Puja Sumatera, cara Belanda memberikan fasilitas dan jabatan di pemerintahan tidak lain karena agar hubungan komunikasi cepat dan akurat. Selain itu agar mudah untuk menguasai Indonesia. Kekuatan dinasti Belanda musisi. Sahabat sejarah, demi kemurnian anak keturunan para kesultanan dan kasepuhan Nusantara,
kita perlu menelusuri ulang fakta sejarah. Seperti di kisah Sultan Kasepuhan 11 Cirebon, ketika masih bayi, ditukar dengan anak laki-laki yang bernama Alexander. Anak ini dikenali dengan nama Pangeran Raja Alexander Gemelar, Raja-Raja Ningrat. Alexander adalah keturunan Snokhrugronje dengan Nyai Sangkana. Begitu yang dituliskan Opan S. Hashim. Saudara-saudara sekalian, begitulah jahatnya Belanda dan liciknya para Habib yang ada di Indonesia. Masuk ke pusat-pusat kekuasaan, dan dari pusat kekuasaan itu mereka menjalankan misinya untuk menguasai Indonesia. Sehingga tidak jarang penetrasi itu muncul dari pusat kekuasaan seperti kerajaan-kerajaan, dan sekarang ini juga ada di pemerintahan yang dipelopori oleh Habib Lutfi bin Yahya. Semoga saudara-saudara sadar. Terima kasih yang telah memanjat subscribe. Insya Allah menjadi sedekah yang berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.